Artillery Saturation Rocket System 2 Mk6 Astros. Artillery Saturation Rocket System 2 Mk6 Astros. Bagi TNI, senjata jenis Self-Propelled MLRS atau Multi-Launch Rocket System bukanlah barang baru. Setidaknya armada TNI AD dan Marinir TNI AL sudah mulai menggunakannya sejak persiapan operasi Trikora di tahun 60-an. Namun tatkala Astros Artillery Saturation Rocket System 2 Mk6 datang dari Brazil, semua perhatian seolah beralih ke sistem senjata besutan abribras ini. Bahkan militer Malaysia sejak tahun 2001 menjadikan Astros sebagai senjata pemukul di wilayah perbatasannya. Lantas apa yang membuat senjata yang telah dipakai di 8 negara ini begitu spesial? Sistem roket Astros sejak diluncurkan abribras ini sudah kenyang diajak dalam berbagai medan pertempuran, terutama pada perang intervensi Arab Saudi di Yaman, perang di Angola, perang Teluk, dan masa perang Iran-Irak. Debutnya sebagai MLRS berkemampuan multi-kaliber mulai mendapat saingan dari hadirnya 9A524 Tornado dari Rusia. Namun Astros lebih banyak mampu menampung jenis kaliber, bahkan jika mau dan ada dananya khusus Astros yang dimiliki TNI bisa mampu meluncurkan rudal jelajah AVI MT-300. Dalam uji coba penembakan Astros 2 Mk6 oleh armada TNI AD di Pantai Bocor, Kebumen, Jawa Tengah beberapa waktu lalu, disebutkan dilakukan penembakan pada jenis roket SS-30, SS-40, SS-60, dan SS-80. Seperti apakah profil, spesifikasi, dan daya rudal dari masing-masing jenis roket tersebut? Keempat jenis roket tersebut menggunakan motor roket yang ditenagai oleh double base propellant. Kaliber terkecilnya adalah 127 mm SS-30 yang terpasang sebanyak 32 tabung per kotak peluncurnya. Roket SS-30 berhulu ledak high explosive dengan panjang 3,9 meter dan berbobot 68 kg per unit. Dan roket SS-30 ini mampu menjangkau sasaran sejauh 30 km. Jenis roket yang kedua yaitu SS-40 memiliki kapasitas maksimal 16 roket dalam satu tabung peluncurnya. Selongsong roketnya memiliki 4 sirip dengan panjang 4,2 meter dan berbobot 152 kg per unitnya. Jarak jangkauan antara 15-35 km. Soal ledak SS-40 cukup fleksibel.
Bahkan jika mau hack eksplosif, Anda bisa memilih dan menambahkan amunisi cluster dual purpose anti material dan personil. Khusus untuk amunisi bom lead, dimensinya adalah 39 x 13 cm dengan sumbu infak mekanis. Tiap bom lead dilengkapi pita parasut yang berfungsi menahan dan menstabilkan arah jatuhnya. Jenis roket ketiga yaitu SS-60 merupakan pengembangan dari SS-40. Punya sosok lebih besar sepanjang 5,6 meter dan berbobot 595 kg. Konsekuensinya adalah SS-60 bisa menampung 65 bom lead. Jangkauan SS-60 bisa mencapai antara 20-60 km dengan waktu tempuh 117 detik untuk mencapai jarak maksimal 60 km. Dalam satu kendaraan peluncur dapat membuat hingga 4 unit roket SS-60. Jenis roket yang terakhir adalah SS-80, lahir belakangan pada tahun 1995 dengan sosok yang tak jauh berbeda dengan SS-60. Daya jangkaunya yang mencapai 90 km dimungkinkan karena berkat adanya propellan baru. Selain itu, SS-80 bisa dimuati senjata kimia mematikan. Namun sayangnya jenis roket yang terakhir ini belum pernah dipergunakan dalam pertempuran aktual. Tak berhenti di 4 kaliber di atas, Avibas juga mengembangkan SS-150 dengan muatan 4 unit roket kaliber 300 mm. Jangkauan tembak minimumnya 29 km dan maksimum 150 km. Bahkan ada lagi varian AVMT 300MT, daya jelajahnya bisa menjangkau 300 km. Sebuah jangkauan tembak yang mampu merubah tatanan strategi militer di kawasan Asia Tenggara. Namun yang disebut terakhir ini bukanlah roket melainkan sebuah rudal jelajah. Dan kabar terakhir yang beredar, TNI telah sukses menguji sistem rudal tersebut bersama Avibras di Brazil beberapa waktu lalu. Dengan sukses meluncurkan rudal tersebut dan berhasil menjangkau 150 km. Meski Astros punya keunggulan multi-kaliber dalam kendaraan peluncur Universal Multiple Launcher, sayangnya Astros tidak mengusung kaliber 122 mm. Seandainya ada, maka Astros boleh jadi dapat digunakan untuk menembakkan roket Erhan 122 mm yang dikembangkan Balitbang Kemenhan. Sebelumnya roket Erhan 122 mm juga terbukti kompatibel dalam MLRS RM-70 Grade milik Marinir TNI AL.